Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sejumlah perilaku tidak menyenangkan yang dialami kelompok disabilitas perlu menjadi perhatian pemerintah dan semua pihak. Meski sejumlah regulasi untuk menciptakan ruang inklusif bagi disabilitas telah dikeluarkan pemerintah. Pertanyaannya, sudahkah regulasi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Kita akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Lestari Murtiat dan Laninka Siamiono, warga penyandang disabilitas. Selamat pagi Bu Reri, selamat pagi Mbak Laninka. Selamat pagi semua, sehat-sehat. Selamat pagi. Iya, dengan Marvin di studio saat ini. Saya akan pertama ke Bu Reri dulu. Bu Reri, bagaimana Anda melihat peraturan bagi penyandang disabilitas khususnya di ruang publik sejauh ini? Apakah sudah berjalan cukup baik? Baiklah, terima kasih. Jadi sebetulnya yang pertama harus kita sepakati, kita sudah harus menggeser paradigma yang selama ini ada dalam masyarakat ya. Dari belas kasihan menjadi bergeser bahwa kita semua harus menyepakati dan bersama-sama bukan hanya menunjukkan tapi bergerak bahwa ini bukan lagi belas kasihan, tapi ini kita bicara dalam konteks hak asasi manusia. Itu yang pertama. Itu adalah basis dari kita berpikir bagaimana kemudian kita bersikap, bagaimana kemudian kita menempatkan saudara-saudara kita yang memang memiliki keterbatasan. Nah, hal lain yang juga harus betul-betul kita garis bawahi, apalagi dengan kejadian seperti kemarin, adalah bagaimana dalam konteks hak asasi manusia, apalagi dengan undang-undang yang memang sudah memayungi bahwa kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kepada penyandang disabilitas diberikan hak yang sama. Ya, di sini adalah bagaimana mereka mendapatkan tempat, bagaimana mendapatkan ruang untuk dapat memiliki kesempatan yang sama, perlakuan yang sama di ruang-ruang publik. Saya kira itu yang harus betul-betul kita kedepankan dan kemudian menjadi gini, kita tuh harus berubah budaya ya. Kalau ada kursi, ada gambarnya di situ memang disiapkan untuk disabilitas, ya jangan diduduki. Kecuali memang di situ nggak ada, ya. Tapi jangan kemudian meskipun kosong, kita kemudian menduduki kursi itu saja sudah menunjukkan kesadaran kita untuk menghargai bahwa ada hak-hak di ruang publik yang harus kita hormati. Saya rasa itu contoh sederhana. Saya mendidik anak saya kosong nih, di situ nggak ada yang duduk, tapi kursi kita penuh ketika kita menunggu pesawat ya kan selalu ada. Saya bilang kamu tidak boleh duduk di situ, jelas ada gambarnya. Di situ ada gambarnya orang tua, di situ ada gambarnya ibu hamil, di situ ada gambarnya untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kamu nggak boleh duduk, kamu harus berdiri. Ya, betul. Tidak ada alasan kemudian. Nah, kultur itu tuh harus dibangun di kita. Itu yang itu menurut saya. Oke, idealnya memang seperti itu ya Bu Reri ya, karena kalau kita melihat memang peraturan dibuat memang seharusnya untuk itu. Tapi saya akan coba tanya kepada Mbak Laninka. Mbak Laninka, pengalaman Anda mewakili teman-teman difabel semua, bagaimana berangkat dari kasus yang kejadian kemarin dan melihat bagaimana di kenyataan di lapangan itu seperti apa? Ya sebenarnya Mas Marvin, sebelumnya terima kasih untuk ajakan bisa ngobrol langsung hari ini. Kalau misalnya dari pengalamanku sendiri, sebenarnya kesadaran dari masyarakat ini masih cukup kurang ya, meskipun nggak bisa dipungkiri mulai banyak yang ketika aku pergi ke ruang publik, masuk lift, udah ada yang langsung keluar gitu, karena memang kebutuhan aku harus pakai lift gitu ya. Sampai saat ini sih memang karena kejadian baru aja kemarin aku habis dari luar dan masih banyak orang-orang yang sebenarnya masih bisa memakai eskalator, bukan orang-orang yang seperti yang tadi Ibu sampaikan, kamu dan mungkin ibu hamil, orang tua, penyandang keseruan seperti aku gitu, itu membutuhkan masih banyak banget kesadaran yang kurang dari masyarakat. Terus ditambah dengan fasilitas kamar mandi di ruang publik juga masih banyak yang memakai toilet toilet untuk penyandang disabilitas untuk keperluan pribadi gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih, dari aku pribadi, sebenarnya nggak masalah ketika seseorang memakai tempat atau toilet penyandang disabilitas, atau misalnya beliau memiliki penyandang disabilitas, kemudian bentar
kalau kaki atau apa gitu ya. Tapi ketika ketika orang-orang prioritas ini ada baiknya mereka langsung bangun dan memberikan tempat itu untuk penyandang disabilitas. Jadi bukan berarti, mohon maaf ini dari sudut pandangku sebagai penyandang disabilitas, bukan berarti tempat-tempat spesial atau tempat-tempat prioritas ini tidak boleh dipergunakan oleh orang-orang lain. Itu boleh saja, hanya saja kesadaran dari masyarakat apabila melihat orang yang membutuhkan seperti aku, itu harus diberikan seperti itu. Balik lagi kesadaran masyarakatnya atau kesadaran individunya terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Oke, Mbak Laninka, tapi kalau kita melihat fasilitas yang sudah tersedia ya, fasilitas pendukungnya itu apakah kalau menurut Mbak Laninka sudah sesuai dan nyaman bagi penyandang difabel di tanah air? Kalau misalnya dikatakan apakah sudah nyaman, aku nggak bisa katakan belum nyaman. Maksudnya ada beberapa tempat ruang publik yang memang sudah dikhususkan atau dibuat akses untuk teman penyandang disabilitas. Mungkin aku bisa katakan di salah satu gedung Sarinah, kemarin aku sempat ke sana dan tempatnya akses banget gitu. Di sekitaran gedung itu sudah mulai banyak ram yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Tapi mungkin memang prosesnya akan butuh lama kalau misalnya kita mau Indonesia jadi lebih inklusif, lebih aksesnya lebih baik gitu ya. Masih banyak yang harus diperbarui. Mungkin lebih ke ruang-ruang yang kayak mall, gedung-gedung baru. Kalau gedung-gedung lama sih masih kurang sih Mas Martin. Oke, Bu Reri, saya akan kembali kepada Anda. Sejauh ini apakah seberapa gencarkah tentunya dari pihak pemerintah untuk terus mengimplementasikan regulasi-regulasi tentunya untuk mendukung aktivitas dari teman-teman ini? Kalau kita lihat ya, sebetulnya pemerintah sendiri sudah memberikan perhatian. Dan saya melihat dalam kabinet Pak Jokowi secara khusus juga ada ruang yang diberikan kepada kawan-kawan dan berbagai macam organisasi terkait untuk dapat terlibat, dan bahkan secara khusus pemerintah juga meminta kita semua memberikan ruang seluas-luasnya kepada kawan-kawan penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi di ruang-ruang publik ya. Termasuk di dalamnya menduduki jabatan-jabatan yang memang bisa disandang, karena masalah fisik itu tidak berarti kemudian yang bersangkutan tidak memiliki kapabilitas percakapan. Nah, di pemerintahan Pak Jokowi ruang itu dibuka seluas-luasnya. Keterlibatan aktif para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan kita melihat sekali bahwa sudah jauh lebih terbuka. Kalau Metro TV sendiri kita tahu persis dari sejak pertama kali dibuka ya, memberikan kesempatan kepada beberapa kawan-kawan tunanetra juga yang bekerja dalam bidang-bidang khusus, ada kawan-kawan yang lain. Nah, inilah yang menurut saya harus terus dikampanyekan dan digalakkan, karena mendapatkan kesempatan termasuk di dalamnya bukan hanya sekedar kesempatan bekerja, tetapi juga kesempatan mendapatkan akses alat bantu yang memadai, itu menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Kelihatan saya kebetulan berkomunikasi juga dengan kawan-kawan penyandang disabilitas cukup intens. Di tim ahli saya sendiri ada seorang penggiat disabilitas, Mbak Anggi ya, yang juga Angginya sendiri juga adalah penyandang disabilitas, yang memberikan banyak sekali masukan, termasuk berbagai catatan-catatan dan koreksi yang memang masih menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah kita. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada kekurangan-kekurangan. Beberapa undang-undang yang memang sudah memayungi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas, dan kemudian ada juga beberapa PP turunan yang memang sudah ada. Bagaimana ini kemudian bisa diimplementasikan dan kemudian diturunkan sampai dengan tingkat satuan yang paling bawah. Nah, kita juga harus ya, saya dalam kapasitas saya sebagai legislator tentunya di sini mendorong juga teman-teman legislator di daerah untuk bisa mendorong Pemda-Pemda mengeluarkan perda-perda. Karena belum semua daerah ya, mungkin Mbak Laninka juga tahu, memiliki perda-perda yang memberikan ruang dan perlindungan lah ya kepada para disabilitas. Nah, ini memang harus digalakkan, dan bagaimana kemudian pemerintah memberikan akses kepada berbagai macam program-program yang lebih baik, termasuk di dalamnya pelatihan maupun akses kesehatan. Ini menjadi catatan yang
saya rasa pekerjaan rumah bagi pemerintah yang juga harus menerus saya tidak mengatakan dimonitor ya Mbak Leninka ya, tapi terus menerus didorong lah agar pemerintah dalam hal ini tidak berhenti, bukan tidak berhentilah, tapi juga menempatkan ini sebagai bagian dari prioritas. Itu pandangan saya. Oke, memang menarik kita bahas mengenai bagaimana juga untuk menggugah kesadaran dari publik, meningkatkan juga kesadaran bersama dan juga terus melakukan program-program. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan hantarkan dulu beberapa informasi mengenai fasilitas publik yang selama ini sudah dipersiapkan untuk teman-teman difabel. Kita simak informasinya. Semua ya, jadi kalau misalkan kita masuk ke fasilitas publik, kita langsung ting, oh itu berarti diperuntukkan untuk teman-teman difabel. Dan jangan digunakan kalau misalnya memang tidak mendesak sekali begitu ya. Oke, saya akan kembali kepada Mbak Laninka. Mbak Laninka, kita memang saat ini mendapati memang ada banyak sekali kesadaran yang tanda kutip masih kurang di masyarakat. Masih ada juga tentunya peraturan-peraturan yang perlu untuk kembali dinotifikasi kepada masyarakat sekitar kita. Tapi bagaimana sih yang bisa menjadi masukan kepada Mbak Laninka untuk bisa meningkatkan kesadaran dari kita semua bahwa yuk sama-sama kita saling respect, kita sama-sama masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing, terutama dalam fasilitas publik. Yang paling harus disadari adalah betul kata Ibu Riri, kalau teman-teman disabilitas itu nggak perlu dipandang secara belas kasih lagi, karena base-nya adalah human rights gitu. Ketika fasilitas yang ada, ketika kursi yang ada, ketika kebutuhan-kebutuhan disabilitas di fasilitas umum sudah ada, itu harus disadari oleh masyarakat kalau ini adalah hak kami untuk mendapatkan akses. Jadi bukan semena-mena bisa dipakai sesuka hatinya gitu ya. Mungkin aku bisa sedikit cerita kalau misalnya aku yang ada di posisi temanku yang mau terbang kemarin, aku nggak akan memundurkan penerbanganku gitu, karena buatku pribadi itu adalah hakku dan aku akan meminta hakku untuk tetap terbang gitu. Itu udah jadi tugas dari cabin crew, dari kapten, dari maskapai penerbangan untuk memindahkan, memberikan fasilitas yang memang sudah mereka sediakan gitu. Jadi akarnya tuh bukan hanya dari perorangan, tetapi dari sumbernya yang harus sadar kalau ini bukan hanya sekedar akses, tapi memang hak kami untuk mendapatkan kebutuhan itu gitu. Jadi mumpung ada Ibu Riri juga, aku berharap sih bukan hanya perorangan aja Bu yang diberikan informasi, diberikan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi lebih kepada akarnya juga harus tahu seperti itu sih. Oke, Bu Riri, kemudian tentunya ini menjadi prioritas juga dalam program-program untuk sosialisasi kepada baik itu mungkin pemerintah daerah ataupun juga dari masyarakat sekitar. PR paling besar apa sih yang masih harus kita hadapi, Bu Riri? Begini, kita sudah sampaikan dalam kapasitas, tentu ini tugas dan tanggung jawab bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja. Betul bahwa pemerintah dengan perangkat payung undang-undang yang sudah ada dan harus segera kemudian melahirkan turunan-turunan dan mengaplikasikannya di dalam roda pemerintahan yang dijalankan. Tetapi juga menjadi tugas tanggung jawab kita semua untuk mulai mengedukasi publik. Sekali lagi, kita berangkat bukan dari belas kasihan, tapi kita berangkat dari perspektif ini adalah hak. Ini adalah hak asasi. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Laninka. Ini bukan masalah belas kasihan, ini masalah hak asasi. Ini masalah human rights. Nah, akses yang harus diberikan harus disiapkan secara lebih baik. Kita sudah sepakat ada yang namanya SDG Sustainable Development Goals, di mana di sini jelas-jelas leaves no one behind.
Nah, bagaimana kemudian tidak berhenti di Indonesia, tidak berhenti sebagai semacam bukan hanya slogan, tapi yang di atas kertas menjadi perencanaan yang bagus tapi tidak bisa diturunkan, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sebagai seorang legislator, para legislator yang ada di negeri ini, baik dari tingkat pusat maupun daerah, harus memastikan bahwa apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang itu bisa dilaksanakan, bisa diterapkan, dan kemudian apa yang menjadi tujuan dari negara kita seperti jelas ya tersebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan masyarakat yang adil makmur, ya, keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para father memang betul-betul bisa tercapai. Di sini sekali lagi saya sepakat, bukan hanya struktur, dimulai dari sistem, mulai dari tata kelola, mulai dari turun. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi sampai dengan yang paling dasar ya. Dalam hal ini anak-anak kita paling kecil, anak-anak kita dari kecil itu sudah harus diedukasi melihat kelompok disabilitas bukan dengan belas kasihan, tetapi melihat sebagai mitra yang sejajar yang memang juga harus diperlakukan karena pemahaman hak asasi. Bagaimana kemudian anak-anak juga sudah mulai diajarkan untuk memahami, bagaimana juga anak-anak juga sudah perlu diajarkan bahwa banyak hal-hal yang mereka harus pahami dan memberikan ruang yang lebih luas kepada teman-teman penyandang disabilitas. Dan secara khusus perlindungan hak penyandang disabilitas ini harus kita pahami, teman-teman ini adalah kelompok yang paling rentan. Dan kita juga harus ingat loh, bukan hanya fisik saja. Mereka yang memiliki gangguan mental juga harus juga menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian dari kita. Karena kita tidak melupakan beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah ya, RUU TPKS akhirnya sudah disahkan menjadi undang-undang. Itu juga secara khusus perlu disoroti perlindungan terhadap kawan-kawan dari penyandang disabilitas. Jadi orang melihat belum semua lah ya. Ini lagi kita ada semua undang-undang yang sudah ada, peraturan sudah ada, turunan-turunannya memang belum sempurna, dan sama yang bawah kenapa lagi mendorong teman-teman para legislator di daerah juga untuk melihat perda-perda di wilayahnya masing-masing. Kita harus mendorong para pemerintah daerah mengeluarkan perda-perda, termasuk di dalamnya perlindungan mereka yang memiliki gangguan. Baik. Baik, sudah kami catat poin-poinnya. Baik, Mbak Laninka, singkat saja Mbak. Ya, mungkin aku bisa menambahkan gitu. Mungkin beberapa dari masyarakat atau pemerintah juga sudah mensosialisasikan kebutuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi yang memang yang paling rentan adalah anggota yang di bawah-bawah ini. Mereka memang masih sangat kurang sekali pemahaman tentang isu-isu disabilitasnya ibu. Jadi misalkan tapi bawahannya sudah belum terlalu paham. Jadi diskriminasi itu ada karena memang tidak adanya pemahaman tentang disabilitas gitu. Jadi itu sih yang aku rasa jadi PR buat kita semua terhadap isu disabilitas ini. Karena aku balik lagi, disabilitas tuh nggak akan pernah bisa kerja sendiri untuk memberikan informasi tentang hak-hak kami atau memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan teman-teman disabilitas. Kita nggak akan bisa ngebuat Indonesia jadi negara yang inklusif, negara yang ramah terhadap disabilitas gitu. Kami butuh semua orang, kami butuh semua pihak untuk bekerja untuk memahami kebutuhan atau isu-isu disabilitas. Baik, kami sudah catat poin-poinnya. Semoga ini menjadi momentum yang tepat sekali ya untuk kita semua, baik Mbak Laninka dan juga Bu Riyadi. Semoga memang semangat ini benar-benar bisa menyebar dan kesadaran masyarakat dari titik ini juga semakin meningkat. Terima kasih banyak Mbak Laninka Siamiono dan juga Ibu Lestari Murdia sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Sehat selalu.